na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kita masih berkisar membahas matan yang ada di halaman 9 dan 10. Jadi matan itu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacanya apa? I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Anda diberi rahmat sama Allah SWT. Sesungguhnya wajib bagi kita itu untuk mengerti tentang 4 hal. Pertama adalah al-ilmu. Ya. Ilmu yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengetahui Allah, mengetahui nabinya, dan mengetahui agama Islam pakai dalil. Itu sudah dibahas. Ats-tsaniyatu, yang kedua, wal amalu bihi, mengamalkan. Kalau sudah dapat ilmu itu mengamalkan. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan Islam. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, yaitu sabar kalau dalam mendakwahkan Islam dan mengamalkan Islam itu disakiti banyak orang, menghadapi gangguan dan sebagainya. Dilalah dalilnya, ringkasnya, wad dalilu qauluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nanti ayat ini juga diurai di halaman berikutnya. Halaman 10, qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Jadi Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini tadi, Al-Asr tadi, niscaya ia cukup bagi mereka. Al-Bukhari beda saja, beda lagi. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Ya, Al-Bukhari mengatakan berkata dalam kitab sahihnya, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi harus ada ilmu dulu sebelum orang itu beramal dan berbuat sesuatu, ya. Berkata dan berbuat sesuatu. Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan apa? Perbuatan. Nah, itu sudah dibahas sampai pada halaman yang ke-18 kalau tidak salah itu ya. Ya. 18 itu bil adillah, pakai dalil tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam dan sebagainya. Ya. Dalil-dalil itu bisa sam'iyah dan bisa akliyah. Sam'iyah yang kita dengarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan akliyah adalah menurut akalnya manusia. Seperti tentang adanya Nabi Muhammad ditambahi di situ Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kemudian diterangkan lagi dalam surat Al-Imran tentang Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Jadi betul-betul Nabi Muhammad itu ada, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan Nabi Muhammad itu tidak unik. Tidak unik itu artinya tidak satu-satunya manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai apa? Nabi. Dan jenengan dan saya itu kebagian Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kalau dilanjut menerangkan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini dibaca oleh Abu Bakar beberapa jam setelah Rasulullah wafat.
Nah itu loh kemudian reaksinya para sahabat, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin. Abu Bakar, ka'anila maqra' hadhil ayah. Aku kok seolah-olah belum pernah membaca ayat ini. Kalau dibaca lengkap, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Ada terusnya? Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurru wa syai'a wa sayazzillahu syakirin. Itu menerangkan tentang wafatnya Nabi Muhammad. Sudah kita pelajari berkali-kali. Begitu ayat itu dibaca, para sahabat berdiri kemudian menangis merangkul Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ka'anni lam arif lam aqra' hadhil ayat. Aku kok seolah-olah belum pernah membaca apa? Ayat ini. Jadi ma'rifatun nabiyhi tambahannya mengetahui tentang Nabi itu mengetahui pakai dalil sam'iyah dan qauliyah tadi, akliyah boleh. Nah sekarang itu ats-tsaniyatu wal amalu bihi nomor 12. Nomor 12. Ats-tsaniyatu wal amalu bihi. Yang kedua itu mengamalkan. Coba saya rangsang untuk berpikir ya. Sahabat itu seringkali tanya sama Nabi ketika ada gerak-geriknya Nabi yang aneh. Misalkan Nabi menangis atau Nabi terlihat di wajahnya itu berseri-seri. Nara fi wajhika busyra ya Rasulullah. Nabi, saya kok melihat wajahnya itu berseri-seri. Ya. Satu ketika Nabi itu menangis, ditanya sama sahabat Bilal, "Lima tabki ya Rasulullah?" Faqad ghafarallahu laka ma qaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kok menangis, ada apa? Nah, sekarang saya tanya. Dari beberapa hadis yang ketika para sahabat itu tanya tentang gerak-geriknya Rasulullah tadi, itu maksudnya apa kira-kira? Kok tanya gitu? Nangis kok ditanya, berseri-seri kok ditanya. Padahal jenengan enggak ada yang nanya belas. Apa? Yang dibalik itu apa? Ini yang tertulis besar ini konsekuensi iman kepada Allah tadi. Dibalik pertanyaannya sahabat itu maksudnya ada syariat apa? Sampai Rasulullah itu menangis. Kalau ada syariat apa, lalu saya belum mengamalkan, nanti saya mengamalkan. Ada syariat apa sehingga Rasulullah berseri-seri? Jangan-jangan saya belum tahu ada syariatnya. Ternyata beda-beda. Yang berseri-seri itu berkaitan dengan apa? Ada yang tahu? Nabi didatangi malak Jibril. Kalau saya satu itu sebenarnya malak. Yang benar itu sebutannya kalau satu malak ya. Kalau banyak apa? Malaikat. Tapi sudah salah kaprah. Kalau banyak disebut apa? Kalau satu disebut apa? Nah ini bahasa Arab. Kalau satu itu malakun, malakani, malaikah ya. Insya Allah begitu. Saya didatangi malak Jibril menyampaikan kepada saya salam dari Allah supaya menyampaikan kepada umatnya bahwa ada umatnya membaca salawat Nabi satu saja oleh Allah dibalas berapa? 10. Lalu Nabi terus berseri-seri senang. Yang nangis tadi apa? Yang nangis Rasulullah menerima ayat Al-Quran di malam hari sampai diriwangi nangis. Yang ditangisi adalah panjenengan umatnya. Ngerti ndak umatku itu tentang kedalaman daripada ayat itu? Ayat itu adalah menerangkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Jadi fenomena langit bumi bergantinya siang dan malam, penciptaan bumi dan seisinya, di situ ada tanda-tanda apa? Ayatnya Allah. Makanya di tauhid ada ayat yang syar'i, ada ayat yang apa? Kauni, alam. Di kitab yang sudah khatam itu orang tidak boleh mencaci maki angin karena itu ayatnya Allah. Bab 58. La tasub. Jangan mencaci maki apa? Angin. Kemudian ayat yang syar'i ada di bab 48. Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul.
orang yang bersenda gurau tapi yang disebut Allah, Quran dan Rasul. Jadi saya ulangi Pak. Jadi sahabat itu betul-betul haus ingin mengamalkan syariat, Maka di sini diterangkan dalam bahasa Indonesia, mengamalkan konsekuensi dari mengetahui tentang berupa iman kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepadanya dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Saya rasa normal ini. Agama itu dilaksanakan itu berkisar perintah, petunjuk dan larangan. Ini ada perintah ini ada larangan dan sebagainya itu. Ya. Lalu dipilah-pilah oleh ahli fikih itu, kalau itu kaitannya dengan ibadah jangan dilaksanakan dulu kalau tidak ada contoh dan perintah Nabi. Betul Pak ya? Kalau urusan masalah dunia ya semua kerjakan kecuali yang dilarang. Zaman Nabi itu, Nabi ketika khutbah Jumat tidak pakai mic, sekarang pakai mic. Ada larangannya enggak? Berarti boleh toh? Boleh. Ya. Ada anak muda iseng, ya mohon maaf adik-adik ya. Salat maghrib 4 rakaat, boleh apa tidak? Mengapa? Tidak ada. Kalau anak itu bantah, angel tuturane. Loh Mas, Pak, apa ada larangan sholat maghrib tidak boleh 4 rakaat? Apa ada larangannya? Jawabannya sampean? Kalau sampean jawab ada, tidak akan ketemu. Sampean cari dari Sabang sampai Merauke tidak ketemu. Ya larangannya nggak ada malah, berarti boleh loh. Enggak, ini urusan agama. Kalau agama itu jangan begitu. Yang agama makhluk itu adalah harus pakai contoh. Loh gitu aja mau pakai contoh Nabi Pak. Loh kamu kan syahadat sih. Syahadat tentang Rasulullah itu maksudnya wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nah kalau nggak disyariatkan ya enggak Mas. Syariatnya itu 3 contohnya Nabi. Nah begitulah. Perkara sampean kesini naik motor itu terserah, Nabi nggak ngurusin naik motor. Itu urusan dunia, nggak ada larangan. Nah begitu ya. Jadi di situ diterangkan baik ibadah-ibadah yang khusus maupun ibadah-ibadah yang muta'adiyah, yang umum ya. Yang khusus itu berarti kan, nah ini kalau di Perserikatan Muhammadiyah itu ibadah-ibadah yang khusus itu oleh Masjid Tarjih dipilihkan hadis-hadis yang sahih. Maka disebut tarjih itu bisa membandingkan mana yang lebih rujih begitu ya, lebih rujih. Ya. Ibadah-ibadah khusus seperti misalnya puasa dan ibadah haji. Adapun ibadah-ibadah muta'adiyah adalah seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi haji yang menurut tuntunan Nabi itu manasiknya. Kalau manajemennya haji boleh nggak mengikuti Nabi? Boleh dikembangkan? Halo? Tata cara ini menyiapkan orang berangkat haji, pemondokannya, makannya, itu direkayasa boleh? Lalu lempar jumrahnya direkayasa, tidak 7 kerikil boleh? Nah, gitu. Yang tidak boleh itu haji, korupsi itu tidak boleh juga. Iya toh? Orang ibadah kok dikorupsi duit. Kalau ada ya. Makanya hati-hati sampai nanti kalau jadi menteri agama ya. Ya. Sekarang saya lanjutkan yang 13 itu. Ada wadu ilaihi. Saya tanya dulu Pak, dakwah itu apa sih? Menyeru. Menyeru siapa? Dakwah itu merubah satu keadaan yang lain menurut syariat Islam. Ya. Apa saja itu intinya orang dakwah itu merubah. Ya, merubah satu keadaan. Jenengan kalau tidak kumpul di sini sudah mulai berapa tahun tadi? 10 tahun. Dulu ngajinya itu siang hari. Jam 9, 10, 11 itu kan? Ya. Kalau udah kumpul enggak bisa. Enggak tahu. Makanya pesan yang pertama tadi,
I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Orang itu wajib mengerti tentang 4 hal. Yang pertama pakai ilmu tadi. Kalau ada orang Islam ya Pak ya, sepanjang hidupnya nggak bisa nyupir mobil, dosa nggak? Dosa sampean niku. Oh, Islam nggak bisa nyupir motor. Dosa apa enggak? Tidak. Ini bukan pembelaan ya. Karena saya juga nggak bisa nyupir ya. Ya. Tapi kalau ada orang Islam nggak bisa sholat, dosa nggak? Tak tingkat. Kalau ada orang Islam nggak ngerti agamanya, dosa. Loh ini serius ya Pak? Serius. Kalau begitu, mestinya kan orang itu mendatangi majelis taklim berduyun-duyun kan? Ya. Mestinya begitu. Waduh Pak, ini agama diterangkan saja nggak datang. Ya. Lah, nanti di sini juga ketemu kalimat begini. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa da'watullahi wahdahu. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu tauhid. Apa tadi Bu? Tauhid. Jangan tauhid dok, sebesar-besar. Sebesar-besar yang diperintah Allah adalah tauhid. Berarti kalau disejajarkan antara perintah bertauhid dengan perintah orang sholat, itu lebih dominan mana? Lebih utama mana? Tauhid. Sepakat? Sepakat. Kalau tauhid dengan zakat dan infak, tetap tauhid. Dengan haji dan umroh, wes. Padahal sekarang itu orang haji, orang umroh antri kan? Halo? Ya. Apakah orang ngaji tauhid itu antri? Nah, ini bukan karena saya, enggak. Naudzubillah min dzalik. Wa a'lamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu tauhid. Tapi orang kan enggak banyak ngereken. Gitu loh. Coba ya. Nah, ini kalau sudah ngomong ya begini. Di kitab Firqatun Najiyah itu ada mauqiful ulama minat tauhid. Pandangan ulama berkaitan dengan tauhid. Ada 5 kategori. Saya tidak terangkan semuanya. Yang pertama adalah ulama yang fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa arafu syirik wa aksamahu faqamu biwajibihim wa hujjatuhumul Qur'an wal haditsus sahih, ya. Yang pertama adalah ulama yang mengerti tauhid, mengerti pentingnya tauhid, mengerti syirik, mengerti macam-macamnya syirik, lalu mendakwahkan tauhid dan mencegah umat itu jangan berbuat apa? Syirik. Inilah kata penulis kitab tauhid, inilah al-ulama warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Mengapa? Karena Nabi dakwanya dakwah tauhid. Semua orang ulama itu paham bahwa Nabi itu dakwah utamanya dakwah tauhid. Berarti kalau ada ulama yang nomor 1 tadi, fahimut tauhid wa ahammiyatahu, mengerti tauhid dan pentingnya, wa arafus syirk wa aksamahu, ngerti syirik dan macamnya, faqamu biwajihim, lalu mendakwahkan. Jadi tugasnya ulama itu mendakwahkan. Jadi Ustaz, kalau begitu tugasnya ulama itu dakwah. Iya. Bukan daftar jadi anggota DPR. Iya. Itu. Nah, yang kedua, ahmilu dakwah tauhid alladzi huwa asasul Islam. Mengabaikan tauhid. Sepanjang hidupnya enggak pernah nyangkut masalah tauhid sama sekali. Lalu apa yang diterangkan? Farahu yad'unan nas ilal hukum was salat wal jihad duna ayyusafihu aqaidal muslimin. Yang kedua itu ulama yang mengabaikan tauhid, tapi dia asik menerangkan sholat, menerangkan haji, menerangkan jihad tanpa meluruskan akidahnya umat. Padahal tadi kalau kita sepakat wa'a'lamu ma amarallahu bihi wa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu adalah tauhid. Orang sholat bisa tidak ada artinya Pak kalau akidahnya tidak baik. Betul Pak ya? Betul. Sama, orang berbuat apa saja tidak ada artinya. Nah, di situ. Maka yang ke-13 ad-da'watu, ya. Ats-tsalitsa ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan itu, ya.
dalam bahasa kita, ya, maksudnya dakwah kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, sekarang yang dibawa oleh Nabi apa? Sebut aja agama Islam dulu ya. Yang dibawa oleh Nabi apa? Agama Islam. Dan intinya agama Islam itu apa? Ya tauhid itu. Nabi sendiri ketika mengutus sahabatnya Mu'adz, falyakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah gitu. Mu'adz, kamu nanti sampai di sana ya, ketemu komunitas masyarakat yang disebut dengan ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Pertama kali ajaklah mereka itu syahadat tidak ada ilah kecuali Allah. Inilah dasar. Nah, begitu. Yang kedua perintahnya Nabi, fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka itu sudah taat, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan salat kalau mereka sudah syahadat. Nah, karena saat itu adalah mengajarkan syahadat itu tanpa diterjemahkan dalam bahasa yang lain, mereka sudah mengerti. Nah, sekarang mengajarkan syahadat perlu diterangkan dengan bahasa kita enggak, Pak? Perlu. Kalau enggak bisa. Nah, begitu. Maka di situ diterangkan ad-da'watu ila ma jaa'a bihi Rasulullah, yaitu dakwah kepada agama yang dibawa oleh Rasul, min syariatillah, dari syariatnya Allah, ala maratibiha atsalat awil arba. Nah, tingkatan-tingkatannya kata kitab ini berdasarkan ayat Al-Qur'an bisa ada 3, bisa ada berapa? 4. Dalam bahasa Al-Qur'an surat apa itu? An-Nahl ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada bahasa Indonesianya, Pak? Monggo. Ya. Serulah manusia Nggih. kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Sekarang saya tanya, dakwah itu apakah tugasnya Pak Ustaz, Pak Kiai saja, apa tugasnya setiap individu yang beriman? Nah, ini sampai harus serius, Pak. Ini pertanyaannya serius kok. Kak temenan jawab. Saya ulangi, semuanya harus bisa jawab. Dakwah itu kewajibannya Pak Ustaz, Pak Kiai saja, Pak Ulama, atau semua orang beriman? Nah, ini baru sebenarnya itu. Itu loh dalilnya, Pak. Yang bawah itu loh. Qul hadhihi sabili, nanti balik yang ke atas ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya terjemahkan menurut urutan katanya ya, kata-katanya, tidak menurut itu. Katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalanku itu jalan apa? Agamaku maksudnya, iya kan? Halo? Ya. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ya, Nabi Muhammad disuruh mengajak kepada Allah kan? Ala basiratin, apa? Atas apa? Apa, Bu? Ini diterjemahkan satu-satu menurut angel ya. Tapi kalau diwaca aja gampang kan. Saya ulangi, qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada. Berarti Nabi Muhammad mengajak kemana? Tak potong dulu. Orang dakwah itu, Pak ya, bukan mengajak ke golongannya, bukan mengajak ke partainya, bukan mengajak ke organisasinya, bukan mengajak ke madhabnya, tapi mengajak kepada Allah. Halo? Perkara nanti isi ijtihadnya dia itu selaras dengan Quran dan hadis yang sebenarnya, itu tidak apa-apa. Tapi perintahnya ini dakwah itu mengajak kemana? Kepada Allah. Perkara orang bergabung di organisasi, di partai, di ini boleh enggak? Boleh. Tapi intinya adalah dakwah itu ke situ dulu. Itu loh ayatnya. Ad'u ilallah. Aku mengajak kemana? Kepada Allah. Ala basiratin, atas apa? Basirah itu kepada Allah dengan hujjah, dalil. Loh. Jadi itu
Nah, sekarang siapa yang mengajak ke jalan Allah tadi? Itu Pak, jenengan garis bawahi, dicorek boleh. Ana wa manittaba'ani. Apa Pak bahasa Arabnya? Ana wa manittaba'ani. Bahasa Indonesianya? Aku dan orang-orang yang. Nah, berarti setiap orang yang mengikuti Nabi ada kewajiban apa? Dakwah. Oh, ini temenan Pak. Karena dakwah itu bukan begini toh. Jenengan mengakrabi si A si B yang tidak biasa, mohon maaf, naudzubillah, tidak biasa taklim, tidak biasa ke masjid, untuk sekali tempo diajak ke masjid. Boleh nggak? Boleh. Ya. Mas kemana kok jalan? Saya mau ke pasar. Ngaji dulu sama saya, nanti tak antar ke pasar. Nggak lama Pak? Enggak, silu paling. Nanti kalau ustaznya ngomongnya banyak, ya dipotong, nanti sampai teruskan ke pasar. Nanti kali-kali diajak kemana makan bakso bareng, kalian bisa ngaji. Makanya menurut saya sebenarnya kalau ada ilmu digelar di situ, diterangkan berdasarkan dalil, itu mestinya orang berbondong-bondong, antri mestinya. Perintahnya agama begitu. Bukan antri sholat, bukan antri zakat, mohon maaf, bukan antri haji, antri tauhid. Wa'adhamu ma amara Allah tadi, balik ke situ lagi. Nah, semaraknya Islam itu karena kewajiban dakwah itu pada seluruh umat apa? Umat Islam, jenengan saya. Adik-adik ini yang muda-muda ini mungkin lebih canggih mengoperasionalkan HP dan laptop daripada bapak-bapak. Bener nggak Pak? Ketok saja gitu. Nah, itu kan bisa Mas buat konten-konten apa, buat flyer-flyer apa dan sebagainya itu. Nggak usah pakai tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh biasa saja lah. Ya, seorang A diambil gambarnya, pernah ada kata-kata yang bagus disampaikan, gitu loh. Itu kan harus ada kreativitas begitu. Itu juga dakwah kan, tidak harus dengan begini. Ya, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang apa? Si musyrik. Jadi saya ulangi yang di atas tadi surat An-Nahl. Perintah dakwah itu ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, hikmah itu maknanya macam pakai ilmu hikmah tadi. Ada yang hikmah itu menyebutkan bahwa sesuai dengan kondisi masyarakat, keadaan. Tapi bukan kita luntur mengikuti tradisi, enggak. Gini maksudnya. Orang dakwah itu bahasanya boleh naik turun enggak? Boleh berubah-ubah enggak? Tapi intinya pesan dakwah boleh dirubah enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Saya menerangkan tauhid di sini itu berbeda, mohon maaf, dengan menerangkan tauhid yang mungkin orang yang pengetahuannya lebih rendah. Ini kan banyak adik-adik yang muda-muda. Secara zahir yang masih muda-muda itu gampang merespon. Ya. Nun sewu ibu-ibu, saya ngaji di ibu-ibu yang komunitasnya, mohon maaf, di perkotaan dengan agak beda. Jangan begitu, ya ini pengalaman saya. Orang yang sudah terbiasa ngaji pakai kitab, pakai ini, dengan yang belum pernah, karena sekali tempo saya diundang oleh pengajian yang tidak pernah mendengarkan. Pokoknya baca ini bareng-bareng, bawa kitab buku kecil ini, habis itu terus didongani selesai. Lalu ini ngundang Ustaz. Saya menerangkan berat sekali. Saya membaca situasinya itu kira-kira ada persepsi gini di antara jamaah. Ngaji kok ini kok gak pakai moco itu loh. Karena sudah terbiasa moco bareng-bareng, baca ini, baca itu, macam-macam lah apa yang dibaca. Habis itu ditungani selesai. Sebelum buyar, Allahumma sholli ala Muhammad, nah begitu buyar. Ayo mulai begitu. Lalu sekarang dikasih pengertian, berat Pak. Masya Allah. Ya mudah-mudahan jangan dimudahkan oleh Allah ya. Belajar agama. Ya, kemudian mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah itu apa? Nasihatnya yang apa? Kalau ada, mohon maaf, ini bukan siapa-siapa, orang pintar luar biasa, apalagi, tapi nggak bisa menyampaikan, bisa diterima dengan baik nggak? Orang yang pengetahuannya setengah-setengah saja, tapi dia mendiagnosa masyarakat itu tepat caranya. Oh ini masyarakat tak terang ini.
lebih bisa diterima nggak? Berikutnya. Jangan pernah mendengar ada orang ngomong gini, at-thariqatu ahammu minal maddah. Bener nggak? Loh. Halo? Saya ulangi mulai dari awal. Ini biar nggak ngantuk kok. Kalau ada orang pintar luar biasa, tapi nggak bisa cara menyampaikan, itu kira-kira responnya jamaah bagus nggak? Ini mohon maaf bukan siapa-siapa. Tapi orang yang biasa-biasa saja, tapi cara menyampaikannya bagus, bisa direspon dengan baik. Betul ya? Nah, sekarang ada ungkapan begini. At-thariqatu ahammu minal maddah. Bener nggak? Gini Pak, cara menyampaikan itu lebih penting daripada penguasaan materi. Itu maksudnya. Apa tadi Bu? At-thariqatu ahammu minal. Jadi kalau dibanding-banding, orang itu pinter tapi tidak bisa menyampaikan, dibandingkan orang itu biasa-biasa tapi pinter menyampaikan, yang bisa diterima yang kedua tadi. Enak Pak itu Pak, ngerti ini keadaan masyarakat begini, begini keadaan masyarakat pemikirannya lebih tinggi, diajak lebih tinggi lagi. Itu penting, dan itu Nabi, gurunya itu ada di kitab yang lama itu. Tak kasih contoh kitab yang lama. Cuma saya tidak bicara itu beberapa, supaya nggak dibuka tambah ruwet nanti. Nabi itu perjanjian Hudaybiyah nulis setelah draftnya sudah selesai, Nabi merintah, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis dulu bismillahirrahmanirrahim. Ada protes, ya. Wallahi ma adri mar-Rahman. Saya tidak paham Rahman itu siapa. Siapa Rahman itu? Kalau fa innallaha qad arafna, kalau Allah saya sudah mengerti. Karena peralihan dari masa jahiliyah kepada Islam. Kalau Allah mereka sudah akrab, tapi Rahman itu siapa? Saat itu Pak. Akhirnya lebih ngalah. Uktub bismika Allahumma. Ada Rahman Rahimnya enggak? Uktub apa tadi? Bismika Allahumma. Tulisan ya dengan namamu ya Allah. Kan begitu kan? Enggak ada Rahman Rahimnya. Berarti Nabi kan mundur sedikit supaya mereka apa? Menerima. Jangan dipaksa orang itu. Ya, jangan dipaksa. Nah itu menurut saya al-mau'izatul hasanah. Saya tambahin satu poin. Ya masih banyak poin-poinnya. Al-haqqu bila nidhamin, teruskan. Nggak tahu. Al-haqqu itu apa sih? Benar. Bila nidhamin, tidak boleh ngarang Pak. Kalau tidak salah ini omongannya Sayyidina Ali. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Barang yang benar bila nidhamin, tanpa diatur dengan baik, tanpa dimanage dengan baik, tanpa direkayasa dengan baik, itu bisa dikalahkan dengan barang batil. Tapi barang batil itu direkayasa dan dimanage dengan baik. Itu sudah bukan rahasia itu. Maka tokoh Jawa Timur itu pernah mengatakan sekarang ini ada kebenaran baru. Kebenaran baru itu kebenaran yang tidak menurut fakta, tapi menurut persepsi, menurut rekayasa. Bingung? Kalau bingung gini aja paling gampang. Ada makanan jenis jajanan untuk anak-anak itu. Sebenarnya nilai gizinya bagus, baik ini, tapi tidak dikemas dengan cukup bagus. Menarik nggak untuk anak-anak? Iki enggak mau yang nggak enak, nggak ada gambarnya, nggak ada ininya, nggak ada hitam putihnya, merah dan sebagainya. Tapi ada jajanan makanan yang kalau dimakan itu garai batuk, tapi dikemas dengan baik, anak-anak lebih yang mana?
Kalau sampean masker kami ini tidak dikemas dengan baik, tidak disampaikan dengan baik, itu dikalahkan dengan apa namanya? Mohon maaf ya, dakwah bid'ah, dakwah syirik, tapi dikemas dengan baik. Kalah, nggak ada gemanya tauhid itu. Islam itu tidak ada gemanya. Orang baik itu tidak ada gemanya ketika dipersepsikan tidak baik, dan orang tidak baik itu menjadi menggema betul kalau semua mengatakan dia itu orang baik. Ngerti maksudnya? Ya. Pakai bahasa sekarang diviralkan gitu. Ya. Orang tidak baik diviralkan, orang baik tidak viral. Yang dipersepsi, yang dianggap orang baik yang mana? Ya. Yang diviralkan tadi. Loh, di situ loh. Oh iya sama. Makanya. Mudah-mudahan betul. Orang Islam itu kalau Idul Fitri, Idul Adha disunahkan apa salah satunya? Budal dan pulang. Apa tempat yang berbeda, suruh mandi sebelumnya disunahkan. Ada satu lagi apa? Kok makan di disik no? Disuruh pakai baju yang bagus nggak? Disuruh pakai wangi-wangian nggak? Mengapa kok begitu? Supaya Islam itu bergengsi. Waduh, umat Islam bagus-bagus ya. Jumatan kan juga begitu kan? Ya. Tapi kalau Jumatan di masjid itu isinya mari sego pasar, mari blonjo, nggak mau pindang, nggak ada adus. Coba, ada kesan baik nggak terhadap umat Islam? Nggak ada, betul tuh. Nggak ada. Saya boleh cerita? Boleh. Tapi nggak banyak. Saya itu pernah ya ngaji di Banjarnegara itu sudah 53 kali ya. Biasanya kalau mau berangkat ke sana itu baju tak taruh di mobil ini dan sebagainya. Budal pakai kaos. Itu lupa tidak saya taruh di mobil, tak taruh cendelan di rumah. Nah, saya pakai baju biasa saja, tapi bajuan tidak kaosan. Di tengah jalan sudah tol, sudah sampai di Bojonegoro itu lali, lambi yang bagus tadi itu masih di sana. Waduh, ya apa ya? Apa Pak? Mampir pasar. Bener, betul Pak. Loh, nggak ada yang cocok, nggak jadi beli kok. Mampir Pak, di mallnya sana itu, cari yang cocok, nggak ada yang cocok. Ya ukurannya, ya kainnya, ya ininya, ya sudah. Qadarullah. Tapi nggak ada yang tanya, Ustaz bajunya kok lusuh? Nggak ada. Tapi mohon maaf, bagi orang yang sudah terbiasa, itu akan mempengaruhi di sini. Bagi orang yang terbiasa tampil, saya kok tidak tampil trendy gini kan? Betul nggak kira-kira? Itu kelihatannya sepele, tapi menurut saya tidak boleh. Saya menyampaikan pesan baik, kok saya tampil tidak baik, itu gimana sih? Nanti maksud saya Pak? Ya, itu udah makanya tadi al-haqqu bila nidhamin yang libuhul batilu binidhamin. Barang benar kalau tidak dimanage, direkayasa dengan baik, bisa dikalahkan dengan barang apa? Batil yang tidak baik tapi direkayasa dengan pengajian tauhid akbar ini. Tapi nggak di soundnya nggak enak, jalannya ke sana becek, nggak ada flyernya, nggak ada woro-woro. Tapi ada konser, ya, Rolling Stone. Nggak tahu masih ada nggak Rolling Stone itu? Ada namanya. Ya. Tapi dipromosikan dengan baik ini, ya rame apa? Konser. Nah, itu kita mewarisi begitu. Di Quran hanya disebutkan apa? Apa tadi? Wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berbantah-bantahan dengan cara yang apa? Baik. Jadi kalau saya mengatakan itu internal umat Islam itu bukan berbantah-bantahan,
tukar menukar ilmu. Tukar menukar. Saya kok ngene Mas? Saya kok ngene? Ya apa dalilnya mana? Itu boleh nggak tukar menukar? Boleh. Yang ada kan berbantahan. Mohon maaf kemarin ada seorang tokoh muslim meninggal ya. Menurut saya anggap tokoh lah, bagaimanapun dia juga muslim ya, walaupun berbeda pendapat dengan sebagian saudara kita umat Islam yang lain. Ya. Tapi reaksi umat Islam yang lain kan tidak baik gitu. Ya. Coba. Ya. Yang sesat, yang menyesatkan, yang akidahnya rusak, yang ini kita harus bersyukur dengan kematiannya tokoh sesat. Astagfirullahaladzim. Itu sesama orang syahadat. Coba ya. Itu loh kondisinya masyarakat kita masih di situ. Padahal kata Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh berbantah-bantahan dalam urusan agama itu. Dalilnya begitu ya sudah. Kalau sampai tidak sependapat tidak masalah, tapi dalil jangan dibantah. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Padahal sudah lama wafatnya. Ya. Saya tidak tahu faktor apa, naudzubillah. Kalau pakai bahasa yang ekstrim itu, setan dari mana ya bisa begitu itu? Yang mempengaruhi orang itu. Ya. Sudah jelas orang ini yang dibaca Quran, yang dibaca ini hadis, berbeda nggak masalah. Penafsiran bisa beda. Syarah hadis bisa beda. Tapi dengan PD-nya mengatakan bahwa itu sesat dan menyesatkan. Coba. Nah kalau sesat menyesatkan kemana? Musuh Islam. Lalu diekspresikan seperti matinya Abu Jahal. Coba. Ini gimana itu ya? Hukum syariat Islamnya. Ya. Kok matinya seorang tokoh Islam lalu dia ngomong hadisnya disampaikan kepada Nabi tentang Abu Jahal meninggal. Kok itu yang disampaikan? Allahu a'lam. Allah nanti akan yang menghukumi satu-satu. Mudah-mudahan semuanya diberi hidayah sama Allah. Itu kan. Kalau berbantah-bantahnya jangan baik-baik lah, tukar menukar ilmu. Tidak begitu, ya. Ya, saya 2 kali, tapi saya sudah pernah ceritakan. Ya. Pertama itu di sebuah forum saya ditanya, Ustadz ini kitab karangannya siapa, pengajian ini ke arah mana, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya jawab, bagi umat Islam itu bukan karangan siapa, tapi isinya yang penting. Saya bisa ditunjukkan bab per bab, kata per kata, kalimat per kalimat yang dianggap menyimpang yang mana dari syariat. Itu saja. Ya, saya ngerti maksudnya menjebak saya itu. Ya. Karena tanya karangannya siapa Pak Sambil. Ya. Dan diarahkan kemana. Ya, itu. Tapi nggak dijawab. Ya, nggak ada yang menyampaikan di forum itu, tidak ada yang membantah isinya kitab. Tapi tiba-tiba terus pengajiannya dihentikan. Bagi saya nggak masalah kalau itu. Tapi mestinya tidak begitu. Nah, satu yang kedua yang tanggal 4 Agustus 2023. Saya sudah pernah cerita kan? Udah. Ya. Saya khutbah di Sidoarjo, yang saya ceritakan itu tentang tauhid, ya. Tentang tauhid itu orang itu harus intinya saja harus menyembah dan memohon kepada Allah satu-satunya, tidak boleh memohon kepada Nabi Muhammad. Ya. Tapi di masyarakat saya menemukan ada orang minta sama Nabi Muhammad, tak lafalkan lafalnya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Saya sudah cerita di sini. Ini pengulangi yang 2 kali apa 3 kali. Begitu habis sholat ada jamaah yang ngajak salaman saya. Ustaz, saya tadi keberatan yang diterangkan tadi. Loh yang mana? Yang qad khilati adrikni ya Rasulullah itu loh. Ya. Sempit daya upayaku, tolonglah aku wahai Rasulullah itu. Oh berarti antum punya keyakinan Rasulullah masih dimintai pertolongan kan? Dia tidak jawab tapi tanya saya, Ustaz pakai tafsir apa? Saya jawab ilmu saya tidak banyak Pak, tapi mohon maaf, setahu saya semua tafsir mengatakan Rasulullah itu sudah wafat.
Menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka kalau minta sama Nabi. Menyalahi hadisnya Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah begitu. Dia masih ngotot. Pakai tafsir apa? Semua tafsir begitu. Ilmu saya tidak banyak. Dialog aja Ustaz. Oh, enggak ada titik temunya. Pendekatannya antum dengan saya beda. Saya pakai dalil. Nah, antum pakai apa? Tasawuf. Yang itu tidak ada di sini. Zaman Nabi tidak pernah dipakai. Pasti tidak ketemu. Konangan takmir. Ada apa Ustaz? Enggak ada apa-apa. Akhirnya saya disuruh pulang. Pak, monggo sudah selesai Ustaz, biar pulang. Saya suruh pulang. Mobilnya di mana Ustaz? Sana. Begitu saya agak jauh dari orang yang tanya tadi, saya di BCI. Ustaz ngerti yang tanya tadi? Enggak ngerti. Itu juga Ustaz. Oh, baru saya sadar. Kalau begitu sesama supir bis kota tidak boleh saling apa? Itu. Saya sudah nyatakan tidak bisa. Karena jalannya untuk memahami ini beda. Sampai pakai tasawuf kan, meyakini yang itu tidak pernah diajarkan Nabi. Tapi saya pakai tauhid, ada dalilnya ini. Tidak akan ketemu. Cuma saya nggak bilang, ya sudah lain-lain. Lakum dinukum waliyadin, tidak bilang gitu saja. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Jadi menurut saya balik ke sini itu andai kata berbantahan pun harus dengan cara apa? Baik. Dalam koridor ukhuwah. Tidak seperti itu, bahasanya tidak enak. Ya, enggak tahu itu emosinya sampai di level mana kok. Yang sesat, menyesatkan, Abu Jahal, musuh Islam dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu, ya bukan saya. Kemudian dalil berikutnya wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu. Ya. Jadi janganlah kamu apa? Berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang apa? Baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi kalau mereka mengolok-olok agama kita, ya kita tidak boleh mengolok-olok, ya harus membentengi agama kita itu sendiri. Apalagi di internal sesama saudara siapa? Umat Islam. Nah kemudian itu keterangan medan dakwah itu macam-macam. Ya medan dakwah itu banyak sekali. Di antaranya dakwah itu kepada Allah bisa lewat pidato dan sebagainya, ceramah, menulis seperti tadi Mas ya, halaqah termasuk begini-begini. 2-3 orang itu kemudian ngomong-ngomong dan sebagainya. Itu bagian daripada apa? Dakwah. Yang penting orang itu berubah ke arah kebaikan. Ya. Kemudian yang alinea yang bawah itu, dakwah kepada Allah adalah tugas para rasul serta jalan bagi orang yang mengikuti mereka. Itu tadi. Bukannya tugasnya para nabi dan para rasul, tapi tugas kita semuanya kan. Wataknya Islam itu begitu. Tugas itu berdakwah itu bukan hanya di nabi tapi di semuanya. Jika seorang manusia mengetahui zat yang disembahnya, mengetahui nabinya dan agamanya serta dikarunia taufik oleh Allah untuk itu, maka hendaknya ia berusaha menyelamatkan kawan-kawannya dengan menyeru mereka kepada Allah. Dan kalau tidak berdakwah itu bisa diduga begini, kenapa kalau tidak berdakwah? Antum kok tidak berdakwah? Itu seolah-olah kalau kita itu tahu yang itu pakai dalil itu benar, lalu kita nggak mau dakwah, itu persepsi kita seolah-olah surga itu mau kita dominasi sendiri. Seperti maksudnya? Kalau orang tidak mau berdakwah, itu seolah-olah surga itu mau kita jadi orang Jawa diijeni dewi loh. Iya. Wis tak pakai dewi susane. Lah aku gampang kandhani biyen. Percuma kan dari koni kan begitu. Jangan. Ya. Macam-macam dakwah itu. Ya. Nah begitu. Nah ini yang saya sebutkan tadi, hadis tadi. Unfud ala rizqika hatta tanzila bisa khadim tumat'uhum ila Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min khumri na'am. Apa bahasa Indonesianya itu Pak? Ada yang menarik ini, nanti tak tanya jangan. Ini perintahnya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, suruh dakwah. Melangkahlah ke depan dengan tenang, monggo. Melangkahlah ke depan dengan tenang
sehingga engkau sampai di pelataran mereka. Nggih. Lalu ajaklah mereka kepada Islam. Nggih. Kabarkanlah kepada mereka hak-hak Allah dalam Islam. Itu tauhid, Pak. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Haknya Allah itu hak untuk disembah. Terangkan kepada umat bahwa Allah itu satu-satunya zat yang untuk bisa disembah. Yang lain tidak berhak. Terus yang wajib mereka lakukan. Nggih. Demi Allah. Ya, Rasulullah sumpah kan? Halo? Ya. Yang sumpah siapa? Pakai apa? Allah. Terus? Sungguh, jika Allah memberi petunjuk seorang laki-laki dengan perantaraanmu, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Jadi begini, Sayyidina Ali itu diberitahu yang terakhir tadi, Ali demi Allah ya, demi Allah. Wallahi ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin nam. Kalau kamu ini dakwah, terus ada satu orang saja diberi hidayah oleh Allah. Lah yang memberi hidayah kan Allah, bukan Ali kan? Kamu dapat bonus senilai apa tadi? Nah, sekarang saya tanya, mengapa kau unta merah? Kendaraan saat itu yang paling apa? Nah, sekarang saya tanya, apa ada mobil yang harganya 5 miliar? Kalau dikuruskan sekarang, taruhlah unta merah itu kalau dikuruskan sekarang mobil seharga berapa? 5 miliar. Mobil apa? Sampai tidak tahu karena nggak pernah beli. Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan sama Allah. Nah, maksud saya begini Pak, ini serius. Apa ada rata-rata orang Indonesia sudah bekerja sekian puluh tahun, kemudian dia sudah selesai punya tugas, ya pensiun, dapat uang 5 miliar cash? Nggak ada toh? Halo? Sepakat? Lakukan saja dakwah. Iya kan? Lakukan saja dakwah. Ini iman, percaya cuma enggak. Kalau kita itu mati-matian melakukan dakwah, mengkoordinasi orang, memotivasi orang, memberikan penjelasan sama orang, lalu Allah memberikan hidayah sama orang itu, maka antum dapat bonus senilai unta. Kalau dikuruskan tadi berapa? Itu bukan dalam bentuk uang rupiah cash. Lah kok nyimut? Enggak, ini janjinya Rasulullah, betul itu. Itulah Islam itu berkembang itu dengan begitu. Ya, di kampung, di tempat mana-mana, di mana saja. Nah, itu loh dakwah itu di situ. Jangan mendominasi kebaikan dan kebenaran. Ya, kalau kita itu tidak mau berdakwah berarti kita yang mendominasi kebaikan dan kebenaran. Nah, di situ. Ya, dirangsang oleh Nabi dalam hadis berikutnya, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yuqda la yanqusu ya dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsm mithlu athami man tabi'ahu la yunqasu dzalika min athamihim syai'an. Barang siapa menyeru kepada satu petunjuk, ya baginya pahala seperti pahala orang yang apa? Mengikutinya. Dan jangan berarti ngurusi majelis taklim, ngurusi dakwah itu mulia apa enggak? Mulia. Gini-gini untuk ngurusi begitu itu pada umumnya manusia itu banyak yang rebutan apa banyak yang ngemok? Berarti banyak yang tidak mau jadi orang yang mulia kan? Iya sih. Saya ulangi. Kata Rasulullah, barang siapa menyeru kepada satu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang apa? Mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Betul ya? Berarti ngurusi majelis taklim itu mulia apa enggak? Mulia biasa apa mulia pol? Mulia pol. Kalau begitu mestinya banyak itu orang pada umumnya di masyarakat itu banyak yang rebutan, tak banyak yang ngemong. Mestinya harus yang apa? Rebutan. Loh, itu benar Pak. Mestinya rebutan. Saya saja. Tolong Mas Dirin kesini, oh soal tugasnya dewe kok lah kan gini. Loh, betul Pak. Ini tempat ini, rumah ini difungsikan untuk majelis taklim salah satunya ya kan?
Bagaimanapun orang yang datang ke sini disiapkan macam-macam, juga ada kotor, ada ini, ada itu dan sebagainya. Apa gambarnya kesini? Usah sing ngringkesi jarno wis. Iya kan? Enggak begitu. Semuanya harus apa? Ambil bagian. Nah, betul. Karena ini bukan konsep di sini ini. Masjid taklim. Ya gitu loh. Ini Nabi yang memotivasi begitu. Masya Allah. Ini semuanya ahli surga mudah-mudahan. Nggak dikurangi sama Allah pahalanya. Malah ditambah bagi orang yang mengajak kepada kebaikan tanpa mengurangi pahalanya dia. Sebaliknya, waman da'a ila dhalalatin, siapa dan barang siapa yang menyuruh kepada suatu kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang-orang yang apa? Mengikutinya. Tak potong. Makanya ya, mudah-mudahan Pak Ustadz semuanya juga diberi hidayah dan jalan yang benar, petunjuk jalan yang benar. Saya ngajinya harus pakai kitab. Di mana-mana udah saya katakan, tolong ini dikoreksi, salahnya di mana. Enak loh kalau ngaji begitu. Halaman per halaman, lembar per lembar, alinea per alinea. Kelirunya di mana? Ya, tidak boleh membabi buta. Toh dalilnya ada, penjelasannya ada, hadisnya Nabi juga ada. Jangan a priori, begitu didelok ini yang menulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, oh berarti kok begitu. Aliran apa? Nah, dari mana kok bisa begitu? Profesor Dr. Ahmad Zahra itu sudah meluruskan banyak Pak sebenarnya Pak. Ya, berkaitan dengan yang nulis itu. Ada banyak di YouTube-nya itu. Lah kalau saya juga senang Wahabi, wong ulama Arab Saudi itu akidah tauhidnya mengikuti yang digali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bener nggak? Berarti nanti sampai tidak sah semuanya diimami oleh orang-orang ulama yang dianggap sebagai apa? Wahabi. Mbok yang jujur nggak senang ya nggak senang, tapi jangannya begitu. Beda ya beda, tapi jangan kenemenan gitu loh. Sampai beliau itu mengatakan, andai kata tidak dibentengi oleh para ulama Arab Saudi di sana yang paham tauhid yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kira-kira cagae Masjid Nabawi itu disembah. Bener nggak kira-kira? Ya. Zahra itu sampai ngomong gitu. Ya Allah, itu tapi sebagian saudara kita masih a priori dengan itu. Saya tidak tahu wallahu a'lam. Ya, nanti yang memutusi itu Allah, ya, kita nggak boleh mengolok-olok. Tapi kan tidak melihat realitas sebenarnya. Padahal di sini jelas, dan siapa yang mengajak kesesatan, maka dia mendapatkan apa? Dosa seperti dia. Ya. Tidak syariat dianggap syariat, bid'ah dianggap sunnah, syirik dianggap tauhid, dibiarin aja. Ya. Nah, begitu. Nanti yang menanggung siapa kalau begitu? Ya. Allahu a'lam. Saya anjurkan untuk baca di bagian kita bagian yang ke-10 huruf E di kitab Jalan Golongan yang Selamat itu. Bagian berapa tadi Pak? 10 dulu. Bagian 10 huruf E kalau tidak salah. Saya tidak tahu halaman berapa itu. Bagian 10 huruf E kalau tidak salah. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Sikap ulama terhadap Nah, itu bahasa Arabnya mauqiful ulama minat tauhid. Itu dengan pahami. Jadi nggak angger gitu loh. Ada kualifikasi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah saya sebutkan 2 tadi. Ya. Yang satu itu yang mengerti tauhid, mengerti pentingnya tauhid lalu mendakwahkan. Itulah yang disebut al ulama warathatul anbiya. Yang kedua itu adalah yang mengabaikan dakwah tauhid, tapi kemudian padahal tauhid itu merupakan dasar asasul Islam. Farahu yad'unan nas ila hukum wassalat wal jihad ghaira ayyusakhihu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan akidah umat Islam. Yang kedua, seolah-olah ulama yang berdua ini kata kitab itu belum pernah mendengar dawuhnya Allah, kalau kamu syirik amal perbuatanmu menjadi apa? Batal.
berarti mestinya kan tauhid dulu. Malah dia nggak pernah bicara tauhid. Ya. Nah, nomor 3 beda lagi. Tidak mendakwakan tauhid, tidak memerangi apa? Syirik. Mengapa pertimbangannya? Khawatir dicela manusia. Nah, saya terangkan aja. Perkara orang nerima atau tidak bukan urusan saya. Semua terserah padamu. Bukan benar toh? Ya. Aku begini adanya. Itu variasinya orang ngomong, Pak. Intinya adalah apa yang ada di dalam kitab tauhid tadi. Wal amalu bihi, mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, jangan egois. Ada kewajiban apa tadi? Mendakwa. Wadda'watu ilaihi. Ya, baru nanti as-sabru 'alal adza fihi yang ke-14. Kalau itu sudah, ya, yang ke-14 as-sabru 'alal adza fihi, baru jenengan diajari tafsirnya surat Al-Asr dan ini dan itu macam-macam itu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.